Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Muhammad Subudin. Saya akan meresum materi di semester 1 ini. Materi yang pertama itu adalah pengertian fikih. Pengertian fikih itu secara etimologi berasal dari kata fakah yufaqihu fiqhan, yang berarti pemahaman. Sebagaimana yang kita maksud ini adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian fikih menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif. Dan materi yang kedua yaitu sejarah pembentukan dan perkembangan fikih. Begitu panjang perjalanan ilmu fikih dari kemunculannya hingga sekarang dan mungkin hingga puluhan tahun ke depan, fikih itu akan selalu berkembang karena memang hukum Islam yang ada di dalam Al-Qur'an sebagaimana sumber utama Islam dan ilmu fikih, dan menjadi tempat olah berpikir para ahli agama dan untuk merespon masalah yang muncul, sehingga syariat Islam akan selalu relevan sebagai sumber solusi masalah yang muncul sepanjang zaman. Dan materi yang ketiga itu adalah komposisi fikih, dalil dan istidlal. Dalil menurut bahasa itu adalah petunjuk, sedangkan menurut istilah itu yaitu bukti yang dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk menyatakan sesuatu itu benar atau salah. Dan kebenaran atau kesalahan itu dapat diyakini jika ada bukti-bukti dan atau alasan yang kuat yang bisa menunjukkan atau menyatakan bahwa sesuatu itu benar atau sesuatu itu salah. Ya. Dan dalil itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalil akli dan dalil nakli. Yang dalil nakli itu adalah dalil nakli itu kalau menurut bahasa itu dalil nakli adalah petunjuk yang didasarkan pada akal menurut dalil akli itu adalah petunjuk yang didasarkan pada akal gitu. Jadi yang didasarkan pada akal kita itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah itu adalah bukti-bukti atau alasan tentang sesuatu yang benar atau salah yang didasarkan tentang pertimbangan akal manusia. Jadi bukti-bukti atau alasan yang bertentangan sesuatu itu benar atau salah gitu. Lanjut ke dalil nakli. Dalil nakli menurut bahasa itu adalah dalil nakli itu berarti itu nas Al-Qur'an atau hadis ya. Sedangkan menurut istilah itu adalah bukti-bukti sama kayak gitu udah. Sama kayak dalil nakli itu. Ya. Dan materi yang keempat itu, lanjut ke materi yang keempat, hubungan fikih dan usul fikih. Fikih adalah proses pembelajaran untuk mengetahui hukum-hukum syariat Islam. Usul fikih dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum dan perbuatan-perbuatan manusia yang dikehendaki oleh fikih. Maka dari itu, hubungan antar fikih dan usul fikih itu sangat erat hingga tidak dapat dipisahkan karena keduanya itu saling berkeseimbangan gitu. Nah, lanjut materi yang kelima, hubungan fikih dan kaidah fikih. Nah, kaidah fikih ini merupakan kaidah yang diambil dan digali dari diktum fikih secara induktif. Diktum fikih
yang sangat banyak ini memiliki kesamaan yang sehingga dapat diambil kaidah umumnya yang membawahi diktum-diktum fikih tersebut. Dan kaidah kaidah ini jumlahnya itu sangat banyak banyak. Misalnya al umru bi masaki dia lagi an nafu au minal fardi dan lain sebagainya gitu ya. Dan lanjut ke materi yang ke-6, hukum fikih dan pembagiannya. Nah, hukum fikih ini ialah hukum yang berkaitan dengan hukum syarak yang berupa wajib, sunnah, dan makruh, halal, haram, dan mubah. Para ulama dan tabi'in juga menyampaikan sebagai semua pesan-pesan Nabi yang dengan suatu pemahaman yang telah disepakati dalam bentuk sabda. Oleh karena itu, masyarakat dalam memahami hukum-hukum yang sudah dibukukan itu dalam karya terbesar mereka berupa fikih. Pembagian fikih. Dalam membahas masalah fikih ini, para ulama setidaknya membagi dan mengkategorikan menjadi fikih ibadah, aturan yang berhubungan dengan ibadah amadah gitu. Fikih ini dibagi fikih muamalah, aturan yang berhubungan dengan hubungan antar manusia dan masalah harta. Dan fikih selanjutnya itu masih banyak. Lanjut materi yang ketujuh. Materi yang ketujuh itu adalah dalil dan sumber ilmu fikih. Dalil ini adalah suatu petunjuk yang dijadikan bukti dalam menetapkan suatu hukum Islam. Sedangkan sumber itu adalah asal dari segala arti. Asal itu asal muasal gitu. Maka dapat diartikan sumber ilmu fikih itu adalah asal utama dalam menetapkan suatu hukum Islam gitu. Sumber fikih ini diyakini Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Maka terciptalah hasil produk hukum fikih yakni termasuk wajib dan sunnah, mubah, makruh. Ada pula bentuk lainnya seperti sah, batal, salah, berpahala, berdosa, dan lain sebagainya gitu. Dan kita lanjut materi yang 8. Materi yang ke-8 itu adalah mazhab dalam fikih, atau antara yang eksis dan tidak eksis gitu. Secara umum mazhab itu mencakup dua hal, yaitu persoalan pokok atau usul dan cabang atau furu'. Dalam hal ini, setiap mazhab mempunyai pandangan yang beragam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum agama di masyarakat, baik hukum agama yang membahas persoalan pokok maupun cabang jenis-jenis mazhab gitu. Dalam agama Islam itu terdiri dari 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Ya, lanjut aja materi yang ke-9. Materi yang ke-9 ini adalah ijtihad, ittihad, taklil, dan talfiq gitu. Ijtihad itu adalah seorang ahli fikih atau hukum Islam gitu. Bukan yang lain gitu. Dan dua yang ingin dicampain itu, ijtihad itu adalah hukum syari', yaitu hukum Islam yang berhubungan tentang tingkah laku dan perbuatan orang-orang dewasa, bukan hukum iktidaki atau hukum huluki gitu. Ya. Mungkin lanjut sudah tidak ya.
jangan banyak-banyak. Lanjut materi yang 10. Materi yang 10 itu adalah ilmu fikih pertumbuhan dan perkembangannya. Lah, ini terakhir. Ini materi terakhir ya. Ilmu fikih pertumbuhan dan perkembangan ya. Gini. Ilmu usul fikih itu dilihat dari sejarah dan perkembangannya. Paham? Gitu. Maka dapat dibagi secara umum menjadi 2, yakni usul fikih itu sebelum pembukaan dan usul fikih itu pembukuan. Usul fikih sebelum pembukuan dan pembukuan usul fikih. Usul fikih sebelum pembukaan itu dimulai dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dilanjutkan generasi bersahabat dan generasi tabiin itu. Ya cukup sekian. Mungkin itu penjelasan dari saya dari semester 1, cuman ya apabila ada salah kata atau kehilafan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share sejauh-jauhnya. Okay, thank you very much for the nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nice.